Oke, kali ini aku bakal ceritain lanjutan cerita sebelumnya. Yang ini ya, jadi buat kalian yang belum nonton aja dulu, biar ceritanya nyambung. Tapi sebelum itu jangan lupa follow channel ini ya, biar aku tetap semangat bikin kontennya. Nah, sebelum masuk ke pertarungan antara Elfaria dan Zeo, Elfi menyuruh Sarisa untuk menjaga Will dan dia pun bersiap menghadapi Zeo. Tapi kenapa seorang magia Effendi rela melakukan hal itu? Ya karena mereka bebas bertindak semaunya. Jadi kalau tiba-tiba ngajak Bewan, ya gaskan aja. Di sisi lain, Julius menyuruh Will segera bangun untuk menghentikan mereka. Tapi sudah terlambat, karena Elfaria mulai menyebut Elgras Florse dan mengeluarkan salah satu mantranya, yaitu Florzel Caldinea, yang dimana sihir itu seperti membentuk sebuah katedral yang sangat besar. Walaupun begitu, Zeo langsung berada di belakangnya Elfaria dan mengeluarkan sihir petirnya itu ke hadapannya, sehingga terjadi sebuah ledakan. Tapi ternyata yang kena serangan itu adalah klonnya Elfaria. Dan semenjak Elfi mengeluarkan salah satu mantranya tadi, dia sudah mengeluarkan sihir Arwes. Dan kenapa bisa kayak gitu? Soalnya Elfi bisa mengeluarkan mantra sekaligus yang tanpa rapalan, dan dia hanya butuh seperkian detik untuk mengeluarkan mantranya itu. Dan kenapa Zeo nggak sadar? Karena nggak kelihatan gitu. Apalagi Elfi bukan hanya dikenal dengan kecepatan, tapi dia juga dikenal dengan kekejaman terhadap musuhnya. Di situ Elfi mengeluarkan mantranya lagi, yaitu Almenta Auliscas. Seketika para klonnya Elfi mengeluarkan sihir es secara beruntun. Sion yang melihat itu kaget karena Elfi bisa mengeluarkan sihir tingkat tinggi tanpa rapalan. Bahkan Julius juga bingung, Elfi ini sekuat apa? Soalnya pas dia melakukan sihir itu, dia membutuhkan rapalan yang sangat panjang. Sedangkan Elfi tinggal ngomong mantra doang, langsung keluar begitu aja. Dan selain Elfi mengeluarkan sihir tingkat tinggi, dia mengeluarkan mantra lain secara bertubi-tubi ke hadapan Zeo. Walaupun Elfi memang sangat kuat, bahkan bisa mengeluarkan sihir dengan cepat. Tapi kalian jangan lupa, ada monster yang berada di dalam kandang. Maksudnya adalah Zeo. Dan yang bener aja, ternyata Zeo bisa bertahan dari sihirnya Elfi. Dan dia langsung menghadapi klonnya dan menghancurkan semua klon milik Elfaria. Jadi yang tersisa hanyalah satu, dan situlah Zeo berpikir itulah yang asli. Tapi ternyata itu bukanlah Elfi yang asli, melainkan klonnya juga. Elfaria yang asli berada di atas dari awal. Jadi Zeo dari tadi bermain sama klonnya dia. Tapi kenapa Zeo nggak nyadar sama hal itu? Karena Elfi sudah merata sihir menghilang, bahkan itu lolos dari search. Dan kenapa Elfi melakukan itu? Karena dia butuh waktu untuk menyiapkan serangan terakhirnya. Jadi berkat para klonnya tadi, Elfaria bisa mengeluarkan mantra Clone Chain Full Connect. Seketika menara dibanjiri sihir es, bahkan sampai dipasangin pelindung supaya nggak ada memakan korban. Tapi sihir itu nggak mempan sama sekali terhadap Zeo, bahkan dia jadi mode serius dan dia akhirnya mengeluarkan tongkatnya itu. Di situ Zeo langsung melemparkan tongkatnya ke Elfaria. Tentu Elfaria bisa menghalanginya, tapi ternyata pedangnya itu membuat Zeo bisa teleport tepat di belakangnya. Dan karena Elfi nggak sempat menyadari itu, Zeo berhasil melancarkan serangannya dengan tangan kosong, tapi dibaluti energi sihir. Karena serangan itu, Elfi jatuh ke bawah dan penglihatannya jadi buram. Tapi nggak sampai di situ aja, Zeo menyerang Elfaria lagi sampai membuatnya terlempar sangat jauh. Colette yang melihat gaya bertarung Zeo kebingungan, kenapa serangannya itu harus jarak dekat, tidak seperti penyihir lain. Apakah dia seorang kesatria seperti Rihanna? Rihanna menjawab, tidak, dia hanya mengeluarkan energi sihir. Sedangkan Rihanna bergantung dengan tongkat sihir untuk menghadapi musuhnya. Jadi mereka berdua berbeda. Ya seperti yang kita lihat, Zeo mengeluarkan energi sihir untuk memperkuat fisiknya, dan dia melancarkan serangan dengan tangan kosong. Dan teknik ini mempunyai nama yaitu Red Blood. Bahkan teknik tersebut dapat melampaui kecepatan rapalan mantranya Elfi. Maka dari itu, dia diberkahi kekuatan yang melawan logika, karena berbeda dengan penyihir lainnya gitu. Dan karena itulah dia mendapatkan gelar Torzeus Phase One of Thunder. Nah ternyata pertarungan mereka masih berlanjut. Elfaria bisa bertahan dari serangan Zeo. Bahkan sampai sekarang dia berusaha menahannya, karena Zeo melancarkan serangan secara terus-menerus. Di tengah pertarungan itu, Critwen bertanya kepada Finn, pendapatmu siapa yang akan menang? Finn menjawabnya, pemenangnya adalah Zeo. Elfaria menciptakan 12 mantra sendiri dan dia mahir dalam hal itu. Nah sedangkan Zeo, dia adalah raja dalam dungeon, karena dia urutan kedua setelah Aaron dalam proses dungeon. Dia mampu mencapai 48 lantai bawah dengan hanya sendirian. Bahkan Finn berpendapat kalau Zeo ini lebih seperti pedang gitu. Dan Finn juga setuju kalau Will harus berada di faksi petir karena lebih cocok.
Di sisi lain, Karyo juga sadar kalau pemenangnya adalah Zeo. Tapi Elnor sendiri tampak cemberut melihat Elvaria seperti bisa dikalahkan. Nah alasannya, walaupun dia pernah dikalahkan sama Elfi, tapi dia nggak mau melihat Elvaria dikalahkan gitu. Makanya dia cemberut. Lanjut cerita, terlihat Elfi terkapar karena serangan Zeo yang berturut-turut. Dan ketika dia melihat kacamata pemberiannya, dia merasa harus bangkit. Tapi Zeo tak ampun melancarkan sihir petirnya lagi terhadap Elvaria. Dan yang bener aja, berkat melihat kacamata Will, Elfi bangkit kembali. Bahkan dia bisa melancarkan sihirnya ke hadapan Zeo sampai membuatnya terluka. Dan dia berkata kepada Zeo, "Kamu tidak akan mengambil apapun, dan Will bukan untuk direbut." Zeo pun berpendapat, "Aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Apa yang membuatmu sangat semangat?" Elvaria menjawab, "Itu semua karena cinta." Will sudah membahayakan nyawanya untuk melindungi dirinya. Dia berusaha keras untuk sampai ke sini agar bisa bersamanya. Will memegang janjinya. Oleh karena itu, sekarang adalah giliranku. Cintaku padanya akan membuatku menang atas siapapun yang menghalangi jalanku. Setelah Zeo mendengar itu, berkata, "Tunjukkan padaku apa rasa cinta yang bisa lakukan." Nah, walaupun teknik Zeo membuat pergerakannya sangat cepat, bahkan bisa mengeluarkan serangan dengan cepat juga, tapi Elvaria bisa menangkapnya dengan salah satu mantranya itu. Dan ternyata Elfi sudah menyiapkan jebakan ini dari awal, tapi harus membutuhkan setengah dari energi sihirnya, yang berarti dia harus merapal banyak mantra untuk bisa mengeluarkannya. Makanya Elfi nggak suka sama mantra ini karena sangat menguras energinya. Tapi walaupun begitu, mantra ini merupakan senjata rahasianya, bahkan Elnor juga pernah kena. Nah awalnya mantra ini dibuat hanya untuk Will yang gak bisa duduk diam ketika Elfi mau memeluknya. Tapi ujung-ujungnya mantra itu digunakan juga kepada musuhnya, termasuk Zeo. Nah karena Zeo benar-benar gak bisa gerak, Elfi melancarkan serangan tangan kosong untuk meninju kepala Zeo. Berkat itu, Zeo jadi terlempar jauh. Will dari tadi yang gak bangun-bangun akhirnya sadar juga, tapi dia belum sepenuhnya sadar. Nah karena serangan tadi, Zeo jadi lebih mode serius lagi karena dia mulai merapal mantra yang sangat panjang. Begitu juga dengan Elfi, mulai merapal mantra yang sangat panjang, bahkan sampai dibantu dengan klonnya Elfi. Dan itu sama halnya yang dilakukan sama Julius, tapi ini versi aslinya. Dan ketika rapalan mereka berdua yang sangat panjang udah selesai, ternyata rapalan itu untuk mengeluarkan kodam mereka yang sangat kuat. Zeo kodamnya banteng, sedangkan Elvaria kodamnya adalah burung. Gila sih, ini epic banget coy. Karena kodam mereka sudah muncul, mereka menyerang satu sama lain dengan kodamnya. Nah karena serangan itu membuat bawah menara terguncang. Tapi untungnya ajudan Elnor udah nyiapin pelindung yang sangat kuat, jadi nggak sampai hancur. Yang hancur hanya di sekitar mereka berdua aja. Nah hasil pertarungan mereka adalah mereka sama-sama tidak terkalahkan, tapi sihirnya terkuras banyak. Walaupun begitu, mereka tetap aja pengen melawan, kayak bertarung sampai mati. Tapi karena mereka udah terlalu berlebihan, jadi mereka berdua dihentikan. Dan Aaron yang baru aja datang menghentikan mereka berdua juga. Dan dia punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan batu gunting kertas cuy. Ya karena Aaron ini dikenal dengan perdamaian, jadi wajar aja gitu. Nah karena mereka berdua setuju, mereka akan melakukan batu gunting kertas sampai 300 kali. Will sudah sadar total, nanya kepada Julius apa yang sedang terjadi, pakai tanya gitu kan. Dan setelah mereka berdua sudah melakukan batu gunting kertas sebanyak 300 kali, pemenangnya adalah Zeo. Tentu aja Elfi sangat terpukul banget sampai membuatnya nangis parah, karena Will akan masuk ke faksi petir, bukan ke faksinya Elvaria. Will melihat Elvaria nangis, merasa sedih karena dia nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal Elfi sudah menunggunya selama 6 tahun. Apalagi Will juga pengen berada di sisinya gitu. Tapi Will berkata kepada Elfi dengan senyumannya, "Tidak apa-apa Elfi, kita pasti akan bertemu lagi. Aku janji, dan aku akan memastikannya." Elfi yang mendengar itu tambah nangis banget. Tapi Elfi dibawa pergi sama Sarisa dari situ karena tingkahnya kayak anak kecil. Di situ Will sadar jika dia mengajukan keberatan tentang hal ini, pasti Elfi akan datang menyerang Zeo. Maka dari itu Will membuat janji kepada Zeo, yaitu tidak akan bertarung lagi dengan Elfi. Kalau dia melanggar, Will akan mengalahkan Zeo dan akan bergabung dengan Elfi. Zeo yang mendengar itu punya nyali juga nih anak. Dan karena itu pun Zeo setuju, dan Will resmi bergabung ke faksi petir bersama Rihanna.
ceritanya pun berakhir di sini. Oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.